Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda dan Yanda mendampingi anak pada masa belajar dari rumah atau BDR. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi sebagian besar orang tua. Di tengah pandemi COVID-19 ini, penggunaan gawai, apakah itu smartphone, tablet, personal computer, ataupun laptop menjadi semakin dominan dalam proses pembelajaran. Gawai ibarat dua sisi mata pisau yang dapat menghadirkan dampak positif maupun negatif. Jika salah dalam menggunakannya, kita bisa terjerumus ke dalam berbagai permasalahan yang berdampak pada anak-anak kita. Nah, dalam pelaksanaan BDR ini, orang tua dituntut untuk dapat memanfaatkan penggunaan teknologi informasi dalam mendampingi anak belajar dan mengoptimalkan gawai untuk proses pembelajaran. Dengan pengelolaan gawai yang bijak, harapannya anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Bunda dan Yanda, kali ini saya akan mendampingi Bunda dan Yanda semua untuk berdiskusi dan membahas seputar pengelolaan gawai untuk mendukung pelaksanaan BDR pada pendidikan anak usia dini. Bunda dan Yanda, tugas saya sehari-hari adalah sebagai pengembang teknologi pembelajaran, di mana saya harus mengembangkan model-model pembelajaran ataupun media pembelajaran dan juga aplikasi pembelajaran. Nah, untuk mengembangkan berbagai model tersebut, tentu saja saya harus berkomunikasi, baik itu kepada guru maupun kepada orang tua. Nah, ketika saya bertemu dengan guru, beberapa pertanyaan yang diajukan kepada saya ataupun beberapa persoalan yang disampaikan kepada saya diantaranya adalah apa sih model pembelajaran yang tepat untuk BDR? Bagaimana dapat mencapai target kurikulum pada saat pelaksanaan BDR? Bagaimana melakukan penilaian dalam pembelajaran BDR? Bagaimana dengan kendala sinyal dan juga gawai? Dan sebagainya. Demikian juga ketika bertemu dengan orang tua, ada banyak sekali pertanyaan. Misalnya, bagaimana mengatasi kebosanan anak dengan pembelajaran menggunakan gawai? Bagaimana mengendalikan penggunaan gawai oleh anak? Dan sebagainya. Nah, mungkin Bunda dan Yanda memiliki permasalahan yang berbeda atau yang lain lagi, silahkan ditulis di kolom chat ya, permasalahan Anda sebagai orang tua dalam pengelolaan gawai pada masa BDR ini seperti apa. Silahkan bisa dituliskan di kolom chat. Bunda dan Yanda, pembelajaran jarak jauh atau sekarang ini populer dengan nama BDR ya, atau belajar dari rumah, adalah sebuah proses pembelajaran baik itu sinkronus maupun asinkronus yang dilakukan dengan memanfaatkan gawai sebagai sarana utama pembelajaran. Gawai yang digunakan oleh anak-anak kita dalam proses pembelajaran ini ada berbagai macam ya. Mungkin Bunda dan Yanda ada yang menggunakan personal computer ataupun laptop atau smartphone ataupun tablet ya. Nah, silahkan bisa ditulis di kolom chat jenis gawai mana yang Anda gunakan untuk memfasilitasi anak dalam proses belajar di rumah. Mengapa memilih menggunakan jenis gawai tersebut? Bunda dan Yanda, game apa sih yang disukai oleh anak-anak? Kebetulan saya juga memiliki anak yang usia PAUD ya. Saat ini anak saya yang kecil usianya 5 tahun. Beberapa game yang disukai diantaranya ada game cacing ini ya. Kemudian ada game kecantikan seperti ini atau game masak, game balap dan sebagainya. Nah, game apa yang disukai oleh anak Anda? Coba bisa ditulis juga ya di kolom chat. Bunda dan Yanda, selain game yang disukai oleh anak-anak, tentu saja anak-anak juga sering sekali membuka channel YouTube ya.
Memang channel YouTube ini salah satu medsos yang paling digemari, tidak hanya anak-anak tapi juga orang dewasa. Nah, coba kita perhatikan apa saja channel YouTube yang sering diakses oleh anak-anak. Silahkan Bunda Yanda bisa menuliskan di kolom chat ya, channel apa yang sering diakses oleh anak Anda. Nah, kebetulan anak saya juga masih usia balita, itu kalau akses YouTube ini dia paling sering melihat seperti Upin Ipin, kemudian Siva, dan juga ada channel secara cute ini yang menceritakan kehidupan dia atau kegiatan dia sehari-hari. Bunda dan Yanda, bagaimana kita mengelola gawai agar gawai ini bermanfaat ya, dapat membantu menstimulasi tumbuh kembang anak kita. Yang perlu kita lakukan pertama adalah amati kegemaran anak. Seperti yang sudah saya uraikan tadi, game apa yang disukai anak, channel YouTube apa yang sering ditonton, medsos apa yang sering digunakan, teman bermain virtualnya atau teman chatnya itu siapa, misalnya seperti itu. Orang tua berusaha mengenali, mengetahui, membatasi seberapa lama screen time anak dalam bermain game, menonton YouTube, dan kegiatan virtual lainnya. Nah, silahkan ini disepakati oleh Bunda dan juga Yanda di rumah masing-masing. Anak-anak usia PAUD ini banyak juga yang sudah dapat menggunakan seperti WhatsApp ataupun Facebook dan sebagainya ya Bunda dan Yanda. Ini sebagai contoh anak saya yang usia 5 tahun itu sudah bisa menggunakan WA meskipun menulisnya itu belum lancar, dia bisa menggunakan voice note untuk berkomunikasi dengan teman-temannya. Bunda dan Yanda, terkait dengan pengelolaan gawai untuk masa BDR ini yang perlu diperhatikan juga adalah bagaimana kita sebagai bunda maupun sebagai yanda di rumah masing-masing bisa mengontrol penggunaan gawai pada anak. Yang pertama, bunda dan yanda bisa membatasi ya, disepakati dengan anak waktu penggunaan gawai tersebut. Misalnya 2 jam setiap harinya, bisa mungkin siang atau sore atau malam ya. Silakan disepakati dengan anak-anak. Atur waktu penggunaan gawai tersebut, berikan izin bagi anak untuk mendownload aplikasi sesuai dengan usia anak, blokir aplikasi yang tidak sesuai dengan usia anak, saring jenis website yang diakses anak, kemudian ajak anak melakukan aktivitas lain untuk mengurangi edik penggunaan gawai. Nah, saya rasa hal-hal ini sebagian besar Bunda dan Yanda sudah melakukannya ya. Jadi lebih dikontrol lagi ke depannya. Bunda dan Yanda, lingkup perkembangan anak usia dini ini ada 6 ya. Namun ini saya akan memfokuskan bagaimana pemanfaatan gawai ini untuk menstimulasi perkembangan anak pada 3 lingkup perkembangan, yaitu fisik motorik kasar, bahasa, dan juga seni. Meskipun nanti bisa juga untuk mengembangkan lingkup perkembangan yang lain ya. Namun saya rasa gawai ini sangat efektif jika digunakan untuk menstimulasi ketiga lingkup perkembangan ini. Untuk fisik motorik misalnya untuk mencapai capaian perkembangan, kemampuan anak melakukan gerakan tubuh secara terkoordinasi, kelenturan, keseimbangan, dan juga kelincahan. Untuk perkembangan bahasa, misalnya bagaimana anak bisa memahami sebuah cerita ya. Ini adalah bahasa reseptif dari apa yang dia dengarkan, dari apa yang dia lihat, sebuah cerita. Kemudian dia bisa bertanya, menjawab pertanyaan, menceritakan kembali apa yang sudah didengarkan atau apa yang sudah dia tonton ya, kemudian menceritakan, mengekspresikan apa perasaannya. Kemudian pada perkembangan seni, anak bisa berimajinasi dengan gerakan, musik, dan juga drama. Nah, terkait dengan hal ini,
Di slide berikutnya nanti saya akan sampaikan beberapa praktik baik yang bisa menunjukkan stimulasi pada 3 perkembangan fisik motorik kasar, bahasa, dan juga seni. Bunda dan Yanda, konten pembelajaran online yang cocok untuk anak ya, diantaranya yang pertama adalah konten yang melatih bermain musik, gerak, dan lagu. Ini terkait dengan fisik motorik tadi ya. Jadi ini memang nomor 1 yang paling disukai anak-anak. Ketika anak-anak harus melakukan sesuatu, harus bergerak, harus bernyanyi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah cerita untuk anak. Nah, ini Bunda dan Yanda bisa manfaatkan ini untuk menstimulasi perkembangan bahasa ya. Tadi apa itu bahasa reseptif ataupun ekspresif seperti itu. Kemudian konten yang cocok juga untuk anak yaitu pengetahuan sains sederhana. Misalnya ada pengetahuan tentang mencampur warna, kemudian tentang lingkungan, tentang alam. Ini juga disukai juga oleh beberapa anak-anak kita. Bunda dan Yanda, sedikit informasi mengenai setting pembelajaran ya yang perlu kita ketahui bersama. Setting pembelajaran itu ada 2, yaitu sinkronus dan asinkronus, di mana dalam setting belajar sinkronus ini ada live sinkronus dan juga virtual sinkronus. Live sinkronus ini adalah tatap muka langsung atau pembelajaran konvensional yang biasanya dilakukan oleh Bunda Yanda semuanya di sekolah bersama dengan anak didik, atau pada saat kondisi sekarang ini ketika dilakukan guru kunjung ke rumah anak-anak ya, ini juga termasuk pada live sinkronus. Kemudian yang kedua yaitu virtual sinkronus atau dengan kata lain tatap maya. Seperti kegiatan kita pada saat ini termasuk jenis virtual synchronous learning. Ini contoh yang lain adalah Vicon ya, baik menggunakan Zoom misalnya atau menggunakan Facebook atau juga video call menggunakan WhatsApp dan sebagainya. Kemudian setting belajar yang kedua adalah asinkronus. Ini ada self-paced asinkronus dan kolaboratif asinkronus. Di mana dalam self-paced asinkronus ini guru memberikan tugas mandiri yang dapat dikerjakan sesuai dengan kondisi peserta didik. Sedangkan kolaboratif asinkronus ini tugas kelompok ya yang dapat dikerjakan juga sesuai dengan kondisi peserta didik dan juga kesepakatan antara guru dan juga orang tua. Bunda dan Yanda sebagai seorang pengembang teknologi pembelajaran di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada masa PDR ini saya mengembangkan sebuah model pembelajaran dengan nama Parent Assist Autonomous Learning Model. Ini adalah model pembelajaran mandiri berbantuan orang tua, gitu ya, yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh guru atau dilaksanakan oleh guru dalam proses pembelajaran pada masa PDR. Parent Assist Autonomous Learning Model ini mengkombinasikan berbagai teori pembelajaran, diantaranya teori pembelajaran distance learning ya, kemudian autonomous learning dan juga assist learning. Nah, sintaks dari model pembelajaran ini saya buat namanya atau singkatannya sama dengan nama modelnya. Nama modelnya adalah PAAL, Parent Assist Autonomous Learning. Sintaksnya juga PAAL, yaitu Performing, Actuating, Assessing, kemudian Looking for the Learning Problem and Solve it. Performing ini dilaksanakan dalam rangka proses virtual sinkronus, di mana guru bisa melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh secara virtual. Nah, untuk TK memang saya sarankan virtual sinkronus ini setiap tema bisa disampaikan 1 kali ya, untuk memberikan penjelasan awal seperti apa kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak pada satu tema tertentu. Kemudian yang kedua adalah actuating.
actuating ini adalah menggerakkan ya. Jadi orang tua berkoordinasi dengan guru menggerakkan anak untuk dapat mengerjakan baik itu tugas mandiri atau tugas kolaboratif yang diberikan oleh gurunya. Kemudian yang ketiga, assessing. Assessing ini di masa BDR sangat sulit dilakukan oleh guru, sehingga guru harus mendapatkan bantuan dari orang tua untuk melakukan assessing. Nah, seperti apa assessingnya nanti akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Kemudian, looking for the learning problem and solve it. Jadi setelah dilakukan langkah-langkah di atas, 3 langkah sebelumnya, kemudian guru dan juga orang tua bisa duduk bersama untuk mencari tahu ya atau menemukan masalah yang dihadapi anak dan duduk bersama untuk mencari solusi yang terbaik. Kemudian nanti pembelajaran berikutnya sudah berdasar pada permasalahan yang sudah diatasi dari diskusi yang sudah dilakukan oleh orang tua dengan guru. Bunda dan Yanda, berikut ini adalah langkah-langkah belajar dari rumah yang dapat dilakukan antara orang tua dengan guru dengan memfokuskan pada kebutuhan anak. Yang pertama, sebagai orang tua bisa menyampaikan sejauh mana kesiapan kita sebagai orang tua dalam pelaksanaan BDR ini terkait dengan gadget, dengan sinyal, dan kondisi sebenarnya di rumah masing-masing. Kemudian, guru mendiskusikan dengan orang tua secara kontinu mengenai pelaksanaan BDR ini, selalu melakukan evaluasi dan juga koordinasi. Kemudian, guru menyiapkan aktivitas dan tugas belajar yang memadukan antara tujuan kurikulum dan juga kegemaran anak. Jadi dari informasi-informasi mengenai apa yang disukai anak tadi ya, ini bisa menjadi masukan bagi orang tua untuk mengembangkan aktivitas belajar sesuai dengan apa yang disukai oleh anak-anak. Membangun kesepakatan antara guru dengan orang tua. Misalnya, selama BDR ini, tugas-tugas yang dikerjakan anak harus dikomunikasikan seminggu sekali atau seperti apa yang akan disepakati oleh guru dan orang tua. Sedangkan di rumah, Bunda dan Yanda ini harus kompak ya, bekerja sama dalam pelaksanaan BDR. Jangan sampai Bunda memberikan instruksi X bertentangan dengan instruksi yang disampaikan oleh ayah atau Yanda di rumah. Jadi harus ada kekompakan dalam bekerja sama untuk melaksanakan BDR untuk anak kita di rumah. Bunda dan Yanda, berdasarkan masalah-masalah yang sudah disampaikan tadi ya, baik oleh narasumber orang tua pada hari ini dan juga para peserta webinar di awal kegiatan tadi, berikut ini saran program BDR yang dapat saya sampaikan untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi oleh orang tua. Yang pertama, pembelajaran secara virtual sinkronus, saya pikir ini jangan dilakukan setiap hari ya, mungkin bisa dilakukan 1 minggu sekali setiap memulai tema baru. Guru bisa memberikan penjelasan apa saja yang harus dilakukan, kegiatan apa saja terkait dengan tema yang diajarkan pada minggu tersebut. Kemudian nanti bisa ditambah 1 kali lagi untuk acara puncak tema. Kemudian yang kedua, terkait dengan penilaian. Tadi saya sampaikan di model Parent Assist Autonomous Learning Model tadi, ada langkah assessing, di mana penilaian ini, kalau anak-anak belajar di rumah, tentu saja guru tidak bisa memberikan penilaian secara otentik. Oleh karena itu, guru sangat membutuhkan bantuan orang tua untuk memberikan assessment. Nah, caranya bagaimana ya? Mungkin guru bisa memberikan setiap tema ataupun setiap bulan ya,
setiap kali puncak tema misalnya, dan gunakanlah istilah-istilah yang mudah dipahami oleh orang tua. Misalnya, apakah anak sudah dapat melakukan sendiri, dibantu sebagian, dibantu sepenuhnya, dan sebagainya. Jadi kalau menggunakan berkembang sangat baik, berkembang sesuai harapan, belum berkembang, atau mulai berkembang, itu mungkin belum begitu dipahami ya oleh orang tua, sehingga kita bisa memilih sebagai guru, pilihlah istilah-istilah yang mudah dipahami oleh orang tua. Kemudian saran saya berikutnya adalah kreasikan acara puncak tema yang menarik, yang menampilkan hasil belajar setiap kelas. Puncak tema ini mungkin pelaksanaannya 1 bulan ya, setiap 1 bulan. Nah itu pihak sekolah bisa membuat video hasil belajar setiap kelas ya, yang melibatkan semua anak pada setiap kelas. Sebagai contoh, misalnya video hasil belajar tentang kegiatanku mulai bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Dengan pemeran adalah anak-anak yang ada dalam satu kelas. Bagaimana anak itu mulai bangun tidur, setelah bangun tidur dia melipat selimut misalnya, atau berdoa dulu, kemudian melipat selimut, kemudian wudhu, kemudian sholat, dan seterusnya. Nah, video tersebut diperankan oleh anak-anak dalam satu kelas, tentu ini akan sangat menarik sekali. Bunda dan Yanda pastinya punya ide-ide menarik yang lain, yang ini bisa ditampilkan dalam kegiatan puncak tema ya. Kemudian kreasikan hasil belajar anak tersebut dalam sebuah album hasil belajar pada setiap tema. Album ditayangkan di medsos seperti YouTube, Facebook, Instagram, website sekolah, dan dapat juga dikemas dalam bentuk slide aplikasi Microsoft, atau kalau Google bisa juga dalam bentuk Google Site, kemudian di-share kepada orang tua sehingga semuanya bisa menikmati album hasil belajar tersebut. Bunda dan Yanda terus bersemangat ya. Pembelajaran dari rumah ini memang bisa jadi sulit, tapi ini pasti dapat kita lakukan ya. Learning from home can be difficult, but it's definitely achievable. Saya yakin Bunda dan Yanda bisa melaksanakan proses belajar dari rumah ini dengan sangat baik. PJJ ini sebenarnya bisa membantu kita dalam memperkuat keterampilan sepanjang hayat, seperti bagaimana manajemen waktu, melatih kemandirian, dan juga pemikiran kreatif ya. Remote learning helps reinforce lifelong skills such as time and energy management, independence, and creative thinking. Bunda dan Yanda, demikian tadi paparan saya terkait pengelolaan gawai untuk kegiatan belajar dari rumah. Terima kasih atas perhatian dari Bunda dan Yanda semuanya. Terus bersemangat dan jangan takut salah ketika mencoba sesuatu yang baru ya. Dengan adanya PDR ini banyak hal yang baru yang harus kita lakukan, yang harus kita pelajari. Teruslah berusaha, teruslah mencoba, jangan takut salah, karena siapapun yang tidak melakukan kesalahan, dia tidak pernah mencoba sesuatu yang baru. Ini pesan dari Albert Einstein. Demikian yang dapat saya sampaikan, Bunda dan Yanda semuanya. Silahkan bisa berkomunikasi dengan saya melalui email saya ini, ataupun Instagram, Facebook, dan juga YouTube channel saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.